Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai langkah-langkah menjadi seorang pengacara atau advokat. Menjadi seorang advokat adalah suatu hal yang tidak mudah. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita lalui tahap demi tahap. Advokat adalah suatu penegak hukum, officium nobile. Berikut langkah-langkah yang akan kita tempuh untuk menjadi seorang advokat atau pengacara. Yang pertama, menjadi seorang advokat maka dia harus terlebih dahulu sarjana hukum, dan itu wajib lulus sarjana hukum atau bertitel SH, minimal S1. Setelah dia lulus dari sarjana hukum, maka langkah apa yang harus dilakukan? Langkah yang harus dilakukan adalah dia harus mengikuti PKPA. Apakah itu PKPA? PKPA adalah pendidikan khusus profesi advokat. Mengikuti pendidikan PKPA kurang lebih selama 1 bulan atau 2 bulan di organisasi advokat. Setelah dia mengikuti PKPA, maka langkah selanjutnya dia akan mendapatkan semacam sertifikat PKPA kurang lebih seperti ini. Ini pendidikan PKPA, syarat untuk mengikuti ujian profesi advokat. Setelah calon advokat mengikuti ujian PKPA, mengikuti sekolah PKPA, pendidikan profesi advokat, maka dia akan mengikuti tahap selanjutnya, yaitu dia akan melalui pendaftaran ujian profesi advokat. Di dalam ujian profesi advokat terdapat beberapa materi-materi hukum yang akan dijadikan suatu soal dalam ujian profesi advokat. Yang katanya adalah hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan lain sebagainya. Kurang lebih itu ilmu yang kita pelajari selama di bangku kuliah. Dalam mengikuti ujian profesi advokat, nanti para calon advokat akan menjawab beberapa soal, yaitu berupa pilihan ganda dan juga esai. Esai itu terdiri dari contoh membuat surat gugatan, membuat surat kuasa khusus untuk seorang lawyer atau advokat. Nah, alhasil setelah dia mengikuti ujian advokat, maka tinggal menunggu hasil. Maka bagi advokat yang lulus, dia akan mendapat semacam sertifikat ujian advokat, sertifikat lulusan, kurang lebih seperti ini. Setelah dia mendapat sertifikat ujian sertifikat lulusan, maka tidaklah cukup, dia harus menempuh beberapa jalan untuk menjadi advokat. Yang pertama, dia harus magang kurang lebih 2 tahun berturut-turut di kantor hukum. Setelah magang, itu syarat untuk mengajukan disumpah untuk menjadi advokat. Maka setelah dia magang, maka dia jika ingin mengurus persyaratan sumpah advokat, maka dia harus beberapa syarat yang harus disediakan. Pertama adalah surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dan pejabat negara. Dan yang kedua, surat keterangan magang, itu salah satunya tadi untuk sumpah advokat. Dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah syarat itu dipenuhi semuanya 3 hal tersebut, maka itu adalah syarat untuk mengajukan sumpah advokat. Sumpah advokat di berkasnya diajukan ke organisasi advokat. Lalu setelah diajukan di organisasi advokat, maka dia akan diangkat sumpah di pengadilan tinggi. Setelah diangkat sumpah menjadi pengadilan tinggi, maka dia bisa mendapatkan berita acara sumpah, BAS. Dengan BAS ini maka seorang advokat bisa beracara di luar maupun di dalam persidangan, bisa mengurusi sengketa-sengketa beberapa hal. Dan setelah dia sah menjadi organisasi advokat, maka dia mendapatkan KTA, kartu tanda advokat. Demikianlah kurang lebih yang dapat saya bahas mengenai liku-liku atau sebagai jalan menuju dari seorang yang tadinya sarjana hukum menjadi seorang advokat. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.